bukan tidak mungkin apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu itu nanti akan berputar lagi terjadi gitu. Orang-orang yang mungkin memahami sejarah dan mempelajari masa-masa yang pernah terjadi itu mungkin jauh akan lebih sensitif dan bisa merespon itu dengan baik gitu. Jadi kita bisa lebih bijak bersikap ketika ada fenomena-fenomena yang pernah terjadi dan terjadi lagi. Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke nih Kak, aku juga pengen nanya nih sama Kakak. Kalau Kakak tertarik nggak sih buat explore tentang sejarah sampai ke luar negeri juga? Kan sejarah luas banget ya. Kalau yang aku lihat di channel YouTube Kakak kan banyaknya bahas tentang pergerakan Indonesia gitu ya, pahlawan, dan lain sebagainya. Apakah Kakak tertarik juga buat explore tempat mungkin di negara mana gitu, di Eropa, di ya Asia atau yang masih ada kaitannya sama Indonesia atau mungkin lebih luas lagi gitu Kak? Bisa jadi sih, karena kan selama ini aku juga traveling sejarah yang jadi destinasi aku juga bukan cuma yang di Indonesia aja, tapi juga di beberapa negara yang terutama ada kaitannya dengan Indonesia gitu. Cuma ya untuk channel YouTube-nya itu sendiri mungkin sementara ini aku masih fokus di pergerakan Indonesia dan beberapa apa tuh namanya narasi-narasi sejarah yang saling berkesinambungan di antara tahun 40-an sampai dengan tahun 60-an sekian gitu. Jadi mungkin itu masih jadi concernku sekarang ini yang sementara juga masih belum banyak belum 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 terlalu tereksplor semua gitu. Jadi itu masih jadi concern aku sekarang sih. Iya, kalau Kakak kenapa sih konsen sama tadi tahun 60-an, tahun 70-an? Kan sejarah luas banget gitu ya. Apa tahun 48 tahun 65 gitu ya. Mungkin kalau melihat di YouTube aku juga agak apa tuh namanya rangkaian yang lumayan komplit juga gitu ya dari tahun 8 kemudian sampai tahun 65 dan sebagainya. Ya mungkin karena itu juga linear dengan buku yang aku tulis juga dan itu menjadi satu tema atau fragmen sejarah di Indonesia yang menjadi favorit aku dari kecil gitu. Which is tahun 65 ya. Tahun 65 itu banyak sekali apa tuh namanya cerukan-cerukan atau mungkin dimensi-dimensi yang bermunculan bahkan sampai detik ini gitu. Itu yang membuat aku semakin tertarik, semakin penasaran, semakin apa ya tertantang gitu untuk bisa apa tuh namanya mengapresiasi sejarah yang ada di sana gitu. Nah dari sekian lama Kakak belajar sejarah ini ya, terus menggali juga apa sih hal-hal yang Kakak dapat gitu? Atau dari makna kehidupan, pelajaran? Aku seneng sih kalau kamu bilangnya tadi apa yang Kakak dapatkan dari belajar sejarah gitu, karena beberapa media mungkin yang wawancara aku tuh kayak memposisikan aku sebagai orang yang pantas atau serba tahu gitu ditanya terkait dengan tema-tema yang aku angkat. Padahal sebenarnya aku di situ juga belajar. Makanya benar kamu bilang kan dari proses belajar ini, karena aku masih terus belajar sampai sekarang kan. Yang aku dapat di sana ya bahwa memang kehidupan itu multidimensi gitu. Jadi kita memahami berbagai macam pemaknaan dalam kehidupan, termasuk dari sejarah yang ada di masa lalu. Itu memang sifatnya multidimensi dan kita nggak bisa menjudge orang itu benar-benar hitam atau putih gitu. Karena dalam kehidupan ini memang sebenarnya lebih banyak kan yang abu-abu gitu daripada hitam dan putih gitu. Lebih tepatnya seperti itu sih. Aku ngelihat banyak sekali tragedi kemanusiaan yang terjadi di tahun itu kan ya. Dan itu kita nggak bisa menyalahkan satu atau dua pihak aja gitu. Karena ternyata satu rangkaian dan itu banyak sekali orang-orang yang apa bisa memunculkan keterangan-keterangan atau dimensi-dimensi yang itu sebenarnya memperkaya kita gitu bahwa ternyata kita nggak bisa ya judgement sesuatu tuh atau satu kejadian atau orang ya ini pembelajaran juga buat saya bahwa kita nggak bisa menilai seseorang itu cuma dari satu sisi aja itu dari situ sih jadi lebih peka gitu. Lebih bijak juga ya menyikapi sesuatu hal gitu dari ya fenomena kehidupan seperti itu. Nah, kalau Kakak kan tadi juga sempat bilang pengen berperan soal film sejarah. Kenapa sih? Apakah film itu supaya ngasih influence yang besar juga gitu? Dan seberapa besar sebenarnya pengaruhnya kalau dari film? Iya, aku ngelihatnya sih gini ya, karena sebenarnya film itu bagian dari seni juga.
dalam kehidupan ini memang diperlukan seni sih kalau aku bilang, karena itu melatih rasa dan karsa kita juga gitu sebagai manusia, kan seperti itu. Terus aku melihat bahwa fenomena anak-anak atau anak-anak muda atau ya manusia pada umumnya ya, terutama di Indonesia, itu masih relatif mengkultuskan sesuatu yang sifatnya visual gitu, daripada mungkin membaca literasi gitu. Kita mungkin kalau mau memberikan satu influence atau mungkin menyampaikan sesuatu sekarang kan akan lebih gampang orang itu melihat secara visualnya dulu gitu kan. Bahkan ada apa tuh namanya? Ada satu fenomena orang lebih gampang lebih menilai fotonya daripada tulisan atau caption yang ada di dalamnya situ. Yaitu menggambarkan bahwa memang uh, tidak bisa dipungkiri bahwa visual itu memang sesuatu yang jauh lebih bisa memberikan dampak itu melalui visual itu. Jadi makanya kita bikin film atau mungkin hal yang visual tadi itu benar-benar meaningful gitu, bisa bisa punya banyak muatan yang positif gitu di dalamnya. Kemudian kenapa kok sejarah? Kenapa kok ya itu karena memang secara passion juga. Terus kedua, aku ngelihat aku tuh seneng ya film-film yang berbau sejarah dan juga biopik gitu yang menggambarkan sebuah kehidupan dan bahkan mungkin itu tidak dibangun saat itu pada tahun produksi film itu. Jadi benar-benar harus dibikin secara kolosal gitu. Jadi itu ada semacam apa ya proses yang sangat panjang dari proses pembuatan film atau proses penciptaan seni itu yang sangat panjang dan itu melibatkan banyak sekali entitas, mau itu dari segi musik, dari segi kostum, dari segi make up karakter misalnya kayak gitu kan. Sekarang lagi sangat happening gitu kalau membuat film biopik itu yang paling dinantikan adalah apakah si tokoh yang memerankan ini sedrastis itu perubahannya. Itu kan peran makeup karakter dan sebagainya yang ikut berperan di sana. Itu aku senang aja ngeliat proses penciptaan seni seperti itu. Gitu. Mhm. Wah, jadi banyak hal ya, nggak cuma sejarah, ya udah menampilkan film, tapi ada unsur-unsur lainnya juga Unsur yang lain, ya. butuh riset tinggi kayaknya ya. Karena Benar. sejarah kan nggak bisa Benar sekali. main-main gitu kan, Kak. Mm-mm. 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 Nah, ini Pernah kan pernah ini nggak pernah nonton salah satu episode di channelku yang aku wawancara sama penata busananya film pengkhianatan G30 SPKI. Itu bahkan dia udah menciptakan salah satu kostum untuk satu adegan yang sangat kolosal melibatkan ratusan orang pada saat itu ya, latihan di salah satu barisan di Lubang Buaya lah istilahnya kayak gitu. Itu di scene pertama sutradaranya marah dan itu scene-nya dihapus gara-gara ternyata ada celah dikit aja. Padahal itu scene yang cuma berapa detik itu menghabiskan dana yang luar biasa gitu. Itu membuktikan bahwa memang sesuatu yang dibikin itu yang akhirnya itu menjadi masterpiece ya memang dibikin dengan proses yang panjang dan detail gitu. Seperti itu. wah, siap-siap. Nah, aku juga pengen nanya nih, Kak. Kalau menurut Kakak, seberapa penting sih kita untuk tahu sejarah? Mungkin nggak cuma generasi muda khususnya, tapi juga orang Indonesia. Kalau Kakak kan jelas, karena memang passion di sejarah. Kalau menggali, ya wajar gitu kan, Ya, karena memang suka. Tapi kalau buat kayak yang ya. nggak ada passion, nggak ada sama sekali, penting nggak sih untuk tahu sejarah? Terus, iya, apa penting, ya apa gunanya juga? Ya. Aku tuh melihat bahwa orang-orang menjadi tidak sensitif dewasa ini itu udah sangat luar biasa gitu. Sensitif dalam artian gini, ada fenomena-fenomena karena sejarah itu kan sifatnya ada repetisi di situ. Jadi bukan tidak mungkin apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu itu nanti akan berputar lagi terjadi gitu. Orang-orang yang mungkin memahami sejarah dan mempelajari masa-masa yang pernah terjadi itu mungkin jauh akan lebih sensitif dan bisa merespon itu dengan baik gitu. Jadi kita bisa lebih bijak bersikap ketika ada fenomena-fenomena yang pernah terjadi dan terjadi lagi. Itu seperti itu. Terus berikutnya, ketika kita tahu bibit bobot bebet kita melalui pemahaman sejarah tadi, itu kita akan jauh memiliki rasa kebanggaan dan juga kebangsaan yang luar biasa, sehingga itu juga memupuk kita untuk bisa berbuat sesuatu yang sama besarnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dulu gitu. Itu seperti itu. Jadi
secara personal sih ya. Kita tahu gitu. Dulu nenek moyangku itu apa sih? Nenek moyangku udah berbuat apa gitu. Nah sekarang gue mau masa ya mau gelar-gelar aja gitu, mau nggak ngapa-ngapain. Sementara mereka dulu udah pernah berjuang. Ini kayaknya klise ya, tapi memang benar-benar bisa menjadi perenungan sih. Aku rasanya gitu. Jawaban ini sebenarnya konteks yang aku sampaikan bahwa ketika kita tahu masa lalu, kita tahu nenek moyang kita akan bisa jauh lebih bangga dan bisa berbuat banyak. Itu sebenarnya klise. Tapi kalau kita merasakan itu dan ada proses pemahaman yang mendalam, itu kayaknya ya bakal bisa punya impact juga sih, impactful juga gitu. Begitu. Wah, oke deh. Sama aku juga mau nanya nih Kak, kan Kakak udah sering eksplor ke berbagai tempat ya, di YouTube channel atau dimanapun. Ada nggak satu tempat yang membuat Kakak tuh bukan favorit ya, tapi yang paling berkesan dari wisata sejarah Kakak? Di mana sih? Hampir semua tempat sejarah yang aku kunjungi itu sebenarnya berkesan ya. Terutama yang terkait sama 65 ya, tadi aku cerita ya tadi ya. 65, 48 itu memberikan kesan luar biasa karena ketika kita tahu atau mungkin memang di sana terjadi ada tragedi kemanusiaan, itu pasti memberikan satu aura yang berbeda gitu yang kita rasakan pada saat itu gitu. Proses retrokognisi dan lain sebagainya. Tapi kalau aku boleh jujur gitu, tempat mana yang aku favoritkan tetap Lubang Buaya. Aku pernah punya pengalaman di masa kecil itu yang kemudian membentuk aku bisa konsisten untuk concern sejarah sampai sekarang ini. Gitu. Pernah terjadi sesuatu ketika pernah terjadi sesuatu di masa kecil di Lubang Buaya ketika aku sana sama orang tuaku, yang kemudian itu membawa kayak efek trauma juga sih aku bilang, efek trauma yang terjadi sampai beberapa tahun kemudian, yang akhirnya bikin aku sekarang tuh tetap konsisten di sejarah. Iya, kalau tokoh sejarah yang buat Kakak paling menginspirasi, ada nggak? Menginspirasi aku sebutin tokoh itu yang aku tulis saja ya. Karena sebenarnya banyak sih. Karena sebenarnya banyak yang menginspirasi yang menginspirasi aku banyak. Cuma aku bisa sebutin salah satunya adalah Pierre Tendean. Karena ketika aku menulis dan menarasikan kisahnya Pierre itu, aku memang tahu betul gitu bahwa memang sosok Pierre ini bukan cuma orang yang totally complete package gitu. Jadi bukan cuma fisiknya aja yang mungkin bisa menjadi idola bagi teman-teman gitu, tapi juga dari pembawaannya dia, dari karakternya dia, dari ketika kita mendengar cerita itu dari orang-orang terdekatnya beliau, dari mungkin keluarga, dari kakak adiknya, kita merasakan betul bagaimana cara ketika Pierre mengatakan sesuatu kepada adiknya, kepada kakaknya, itu saya kayak berasa ada dengan dia gitu loh. Jadi kayak merasakan ini orang kayak gini ya. Itu menggambarkan benar-benar dia sosok yang memang layak untuk difavoritkan gitu. Jadi kebaikannya dia, bagaimana dia berbaur dengan orang-orang di sekitarnya dia gitu. Itu sih orang yang sederhana juga gitu. Salah satunya adalah Pierre Tendean, tapi sebenarnya ada banyak, termasuk Jenderal Ahmad Yani juga gitu. Saya juga mau favoritkan juga. Jenderal Nasution itu saya juga mau favoritkan. Ini tokoh dari revolusi ya. Tokoh dari revolusi gitu. Nah, kalau misalnya ada angka 1 sampai 100 nih Kak ya, tentang seberapa besar pengaruh sejarah bagi hidup Kakak mau jawab berapa? Aku akan jawab ini untuk kehidupanku pribadi atau kehidupan di masa sekarang. Artinya kalau kehidupan pribadi berarti itu aku jadikan panutan semenjak aku kecil gitu. Kalau sekarang kan impactful-nya karena aku suka sejarah, terus sekarang aku dikenal sebagai penulis sejarah atau mungkin happening channel juga gitu. Ini mana? Dua-duanya deh. Dua-dua. Di angka 7. Jadi lumayan sangat signifikan ya. Lumayan. Buat kehidupan juga. Oke deh, mantap ya. Kalau soal sejarahnya udah banyak nih kita bahas. Nah, aku juga sekalian pengen kepo soal
lifestyle kehidupan Kak Menta juga ya. Siapa tahu bisa ngasih inspirasi juga ya buat teman-teman. Nah, Kakak kan juga suka olahraga nih Kak. Iya. Nah, ini dari kapan sih Kak suka olahraga? Terus kan apalagi zaman sekarang gitu kan, biasanya kita by medsos, apa-apa males keluar juga gitu. Nah, Kakak kenapa masih nyempetin olahraga? Emang se-powerful apa sih olahraga buat ya mood dan kehidupan kita juga? Iya, se-impactful itu gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita tahu manfaat dari olahraga secara apa tuh namanya, secara logik, secara ilmiah, itu kan mungkin baru sekarang-sekarang ini aku tahu gitu bahwa olahraga itu menghasilkan hormon endorfin, dopamin, terus apa namanya melepaskan kortisol dan sebagainya yang itu punya impact membuat kita happy, kemudian melepaskan rasa sakit dan ternyata itu secara nggak langsung kalau itu dilakukan secara terus-menerus itu bisa bagus untuk fungsi sel-sel tubuh kita, ke kulit juga bagus, ke rambut juga bagus, dan sebagainya. Itu baru kita tahu impact-nya sekarang. Tapi habit itu sebenarnya udah terjadi dari aku kecil, karena keluargaku termasuk keluarga yang suka berolahraga. Entah itu tenis, entah itu badminton, bola, basket, berenang terutama. Aku lebih, waktu kecil aku lebih, ini sih, lebih seringnya berenang. Karena emang di dekat rumah itu ada kolam renang gitu, apa namanya, kolam renang umum yang sering banget, hampir tiap minggu kita ke sana gitu. Akhirnya aku apa namanya terbiasa dengan kehidupan itu dan ternyata itu tadi mungkin mungkin secara apa namanya detail ilmiahnya baru kita tahu dari bacaan-bacaan di masa sekarang, tapi ternyata impact-nya itu udah aku rasakan dari dulu gitu. Setelah olahraga jauh lebih fresh, lebih happy gitu, lebih apa ya, lebih ringan beban. Apalagi kalau kalau habis aktivitas sehari-hari itu kan orang-orang kadang-kadang udah malas gerak kan, udah suntuk gitu, malas gerak gitu, akhirnya istirahat. Padahal sebenarnya aku kalau suntuk gitu aku pakai olahraga, jauh lebih fresh gitu. Jadi olahraga tuh bukannya kita lagi fresh baru olahraga, tapi pas lagi kita bad mood juga kita bisa olahraga gitu ya kayak supaya bisa meningkatkan tadi Betul. semangat dan Tapi imunnya juga. dalam kondisi yang terukur ya. Kondisi yang terukur itu artinya kita tahu bahwa fisik kita memang bisa untuk olahraga. Kalau mood kan memang bawaan dari otak kan ya. Itu bawaan dari otak masuk ke badan juga. Cuma kalau kita make sure juga bahwa ketika kita berolahraga, fisik kita juga lagi kuat untuk berolahraga gitu. Nah, dari sekian banyak olahraga kan, kalau tadi sempat banyak juga. Kalau sekarang tuh kayaknya kakak lebih fokus sama fitness. Kenapa nih? Apakah karena fitness itu langsung ngebentuk body, langsung kelihatan bagus gitu ya secara visual? Atau ternyata fitness juga ada pengaruh-pengaruh yang lain juga nih, manfaat lainnya? Enggak sih. Aku kalau ditanya sebenarnya nggak apa yang aku favoritkan sampai sekarang ini sebenarnya ya masih berenang dan juga badminton karena ketika berolahraga itu semua anggota badan kita kan ikut gerak gitu. Sementara kalau gym kan cuma bagian-bagian tubuh tertentu yang kita latih gitu, yang bergerak kan di situ. Cuma ya memang balik lagi ke masalah time management, masalah kesibukan dan sebagainya yang memungkinkan aku untuk bisa konsisten olahraga ya cuma nge-gym itu aja. Gitu. Dan itu bahkan bisa aku lakukan malam-malam kan, yang memang memungkinkan gitu. Yang memungkinkan aku untuk bisa masih konsisten berolahraga sampai sekarang ini ya gym itu. Bukan karena alasan-alasan yang lain sih. Karena mungkin kalau orang tahu mungkin satu sport center sama aku, itu tahu kok. Aku sebenarnya gerakanku juga nggak yang ekspor banget. Gerakanku cuma itu aja. Paling kardio dan sebagainya yang aku gunakan untuk apa namanya memacu keringat dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bukan yang benar-benar ngebet. Ya itu mungkin bonusnya. Cuma tadi aku bilang kalau ngebentuk badan sebenarnya aku dari remaja aku berenang itu lebih gampang sih sebenarnya ngebentuk badan. Itu seperti itu. Siap-siap. Nah, ini juga soal, tadi kan kakak tuh, ya kita lihat ya, yang aku lihat juga sangat produktif nih. Ini kebiasaan produktifnya juga dari kecil, atau kakak punya pengalaman, sebuah pengalaman yang tidak terlupakan, yang benar-benar mengubah kehidupan kakak menjadi orang yang lebih produktif, lebih manage waktu, atau apa sih? Ada sebuah faktor nggak? Iya. Aku dari kecil memang
sudah terbiasa dengan pola produktif atau pola dengan banyak aktivitas ya. Jadi mungkin kebetulan aku waktu SD juga sekolah di sekolah yang mungkin kalau teman-teman aku pulang jam 10, jam 12, aku lebih sore gitu. Sepulang sekolah aku masih dikasih jam untuk les, untuk kelas mengaji dan lain sebagainya. Itu terus kayak gitu. Jadi kayak memang terbiasa dengan ritme aktivitas seperti itu. Terus kemudian berjalan sampai ke remaja dan sebagainya. Cuma kan pada saat kecil sampai remaja kan kita masih belum bisa menfilter tadi yang aku bilang ya, bahwa kita meskipun sibuk, kita mengalokasikan waktu, kita harus punya main goal. Jangan sampai kita udah mencurahkan waktu kita, mencurahkan energi kita gitu untuk hal yang udah ngambil sepersekian dari hidup kita, tapi kita nggak punya main goal di situ gitu. Itu yang lumayan membentuk. Kalau untuk waktunya sendiri sebenarnya ya mungkin dari aku SMA kali ya. SMA aku udah mulai lumayan sering gitu dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang memberikan achievement buat aku gitu. Kayak lomba karya, aku dikirim untuk lomba karya tulis ilmiah gitu. Terus lomba-lomba yang lain lah. Yang menurut aku itu ternyata aku sibuk tapi aku juga mengumpulkan portfolio ini untuk masa depanku juga gitu ya, masa depan relatif ya. Cuma buat aku namanya prestasi itu ya akan melekat dengan kita gitu sebagai portfolio. Gitu. Dari SMA aku udah mulai terbiasa seperti itu. Dan terlebih-lebih ketika sekarang punya profesi yang full time seperti ini, dan aku masih sama Tuhan, sama semesta masih diberikan resource, masih diberikan energi, masih diberikan kesempatan, masih diberikan apresiasi lain, termasuk salah satunya diwawancara sama Kasava Talks kayak gini. Ya aku berusaha untuk mengoptimalkan itu, memanfaatkan itu semua dengan baik gitu. Itu yang memacu aku. Berarti aku tuh masih dikasih kesempatan, masih dikasih waktu, masih dikasih ya tanda kutip kayak talenta atau kebiasaan. Berarti aku harus manfaatkan itu gitu. Itu yang memacu aku terus gitu. Ya kita mungkin kalau terbiasa gerak terus, terbiasa produktif, itu juga nanti akan bagus juga buat sel-sel tubuh kita kan. Jadi mudah terus istilahnya kayak gitu. Siap, Kak. Gitu sih. Iya, jadi memang karena kebiasaan dari kecil akhirnya sampai sekarang juga terus sibuk gitu ya. Tapi kakak pernah ngalamin gak sih kayak kalau lelah gitu secara emosional, secara fisik? Emosional. Secara fisik emang gak capek juga tuh, kan banyak banget aktivitasnya. Iya, capek. Nah itu gimana sih buat supaya bisa tetap ya enjoy gitu dengan? Karena kan aku sebenarnya begini. Aku berusaha untuk memilih 2 atau 3 aktivitas itu untuk bisa aku jalani secara konsisten dengan komitmen-komitmen tertentu gitu. Tapi sebenarnya basicnya kita manusia itu kan punya rasa bosan, rasa jenuh seperti itu. Itu yang jauh lebih parah membunuh ke mental kita kan sebenarnya itu rasa jenuh, rasa bosan yang akhirnya bikin orang akhirnya nggak konsisten kayak gitu kan itu. Itu pun juga sebenarnya bisa juga pernah aku alami juga. Kalau udah kayak gitu ya sebenarnya kita harus break, kita harus istirahat, kita harus tidur, kita mungkin liburan kayak gitu. Emang harus sih. Tapi ya harus kita upayakan, kita balik lagi ya. Kalau kita udah bersyukur, terima kasih Tuhan kita udah dikasih ini, kasih ini. Insya Allah kita akan masih tetap konsisten gitu dengan apa yang kita pilih tadi. Iya. Siap, Kak. Tapi kalau healing versi Kamenta itu apa sih? Menyendiri. Menyendiri di kamar gitu? Di kamar, goler-goler gitu. Aku tuh suka stretching kan ya. Kadang-kadang kalau udah capek, kebanyakan kalau udah capek mental itu kan jatuhnya ke fisik juga. Aku suka stretching, tarik badan gitu, agak lama di dalam kamar, di lantai gitu. Itu yang biasanya aku lakukan. Terus suka ini sih, lagi suka aroma oil gitu loh. Sekarang lagi main oil kayak gitu, tahu ya? Oil aromaterapi kayak gitu. Yeah. Dia suka main itu. Terus juga ini sih, mungkin
ketawa teman-teman kalau bisa dengar gitu. Aku tuh suka memanfaatkan momentum mandi sebagai momentum ini sih, apa namanya, kayak kayak apa tuh namanya, ngebooster gitu melalui melalui wangi sabun, melalui air kayak gitu. Itu sih. Jadi sederhana ya Kak ya. Tapi kalau kayak traveling Sederhana ke, sekali. jadi bukan healing tuh harus traveling ke laut, ke gunung, belanja, Lebay. shopping. Enggak, Itu kalau buat kamu itu enggak. healing healing yang kalau memang nggak kuat bisa apa, bikin masalah baru lagi kan kayak gitu. Nah, Ada orang healingnya harus shopping gitu, tapi nggak disesuaikan sama budgetnya kan akhirnya jadi menimbulkan masalah baru kan. iya sih. Tapi kalau Sangat menyendiri sedih. tuh, ini kan Kak, tadi Kakak bilang kalau healing menyendiri gitu. Kenapa sih harus menyendiri? Tapi kadang aku juga suka nanya sih sama berapa orang gitu. Ya mereka rekomen kayak menyendiri, tapi aku sendiri orangnya lebih suka keluar gitu ya kalau healing versi aku. Jadi aku pengen tahu kalau menyendiri itu gimana? Maksudnya merenungkan perjalanan hidup gitu, bikin rencana visi baru atau kayak gimana? Ya enggak sih, kayak menikmati atau mengapresiasi diri sendiri aja. Mengapresiasi diri sendiri, terus kayak kita tuh kayak semacam ada, bukan perenungan sih, tapi kayak kayak merasakan interaksi antara alam dengan kita, antara yang menciptakan kita dengan kita. Itu pasti kalau sudah terbiasa seperti itu ya mungkin akan bisa terjadi sih. Bisa menikmati momentum itu. Mungkin kalau Tiwi mungkin belum terbiasa aja kali ya. Karena healing versinya dia harus keluar, tapi keluar juga ke keramaian juga kan pasti. Aku kalau keluar sukanya ke pemandangan-pemandangan yang view-nya luas gitu kayak laut, Oh, gunung, iya iya. bukit. Iya sama lah. Ya Mm-mm. itu juga bisa sih, itu juga bisa. Aku tapi yang sederhana itu sebenarnya yang hari-hari aku lakukan sebenarnya yang mandi itu. Makanya aku kan kayak biasa biasa menikmati wangian yang beraneka macam gitu. Makanya sekarang lagi kayak beli-beli oil apa namanya, kayak kayak apa tuh namanya, aromaterapi, terus Mm. sabun juga gitu. Aku nggak yang gimana-gimana, tapi aku coba beli sabun mandi itu yang wanginya beda-beda. Jadi bisa menikmati moodnya berbeda-beda, setiap waktu bisa berbeda gitu. Untuk menghilangkan rasa bosan juga. Ya betul ya, Kayak gitu sih. emang hidup tuh harus Iya, dinamis gitu. Nah Kak, sama aku juga mau betul. nanya soal, Kakak tuh suka bilang toxic productivity gitu kan. Tadi kan Kakak orang yang Iya, produktif, tapi juga ada toxic productivity. Itu tuh maksudnya gimana sih? iya. Toxic productivity itu kayak akhirnya menjadi satu mindset baku gitu di dalam diri kita gitu, yang akhirnya kayak mengganggu mental ketika kita kan butuh waktu istirahat juga. Kita Hmm. juga sebagai manusia sebenarnya punya kelemahan, nggak bisa setiap waktu 100% perfeksionis. Mungkin ini ketawa Tiwi kalau dengerin aku ngomong kayak gini kan ya. Tapi karena kita punya mindset kita harus produktif, kita harus menikmati. Akhirnya tadi kehilangan waktu istirahat. Akhirnya kayak gue kalau nggak ngapa-ngapain kayak orang yang kurang produktif gitu. Mindsetnya kayak gitu. Dan itu ya itu saya rasa setiap orang yang punya kesibukan atau mungkin aktivitas yang sama seperti aku, mungkin seperti Tiwi juga, mungkin juga pernah mengalami hal seperti itu. Biasa kan itu kayak gitu. Apalagi sekarang dunia sosial media udah sangat luar biasa ramenya gitu, ngeliat orang yang kok temenku apa namanya, aktivitasnya beraneka ragam gitu, kok aku segitu-segitu aja. Itu pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah, akhirnya jadinya kayak tadi toxic productivity itu sih. Iya. Tapi kalau soal self love itu gimana? Kan tadi banyak ngebanding-bandingin ya kita sama teman kita di medsos. Terus akhirnya jadi Iya. gak nyaman. Self love itu adalah cara kita untuk benar-benar mengapresiasi diri kita sendiri. Kita bersyukur dengan diri kita, dengan kelebihan dan kekurangan. Tapi aku nggak ngomong gini ya, kita punya kekurangan. Kita kekurangan itu kan kita juga bisa mengukur. Sebenarnya kekurangan ini versi kita atau versi umum gitu. Kadang-kadang kalau kita terlalu apa namanya perfeksionis, kadang-kadang menukar kekurangan itu seperti sesuatu yang membahayakan. Padahal sebenarnya ya tiap manusia nggak ada yang sempurna juga kan.
Jadi selama itu kita bisa mengukur kekurangan itu apa dan kita bandingkan dengan kelebihan kita apa, ya why not gitu. Dengan cara self love itu mengapresiasi kalau versi aku sih lebih lebih ke mengapresiasi kelebihan kita sih. Versi aku seperti itu. Kita punya kekurangan, kita berusaha untuk melihat kekurangan itu sejauh apa gitu. Kalau memang itu kekurangan itu adalah kasanahnya umum secara manusia gitu, ya kita berusaha untuk belajar supaya bisa lebih baik lagi. Gitu. Cara self love-nya ya tadi. Makanya kalau kalau aku melihat konsep personal branding ya, personal branding di sosial media misalnya, itu kan kebanyakan orang memang diharuskan bisa menjual dirinya sendiri secara positif gitu. Jadi kita tahu kelebihan kita apa, itu yang kita tampilkan kepada orang gitu ya, dengan bukan pamer ya, tapi lebih kayak menginspirasi, tanda kutip menginspirasi gitu. Nah, itu aku menganggapnya itu juga bagian dari self love gitu. Kita tahu kelebihan kita apa, kita mencoba merepresentasikan itu kepada orang lain atau ke media yang kita punya, itu adalah self love gitu. Baik itu prestasi, itu talenta, fisik pun juga silahkan, nggak apa-apa gitu. Iya, siap. Nah Kak, kalau misalnya ada orang nih yang konsul ke Kakak ya, yang menanya, misalnya dia pengen mengubah hidup nih, misalnya hidupnya berantakan nih, nggak tertata, nggak produktif, atau mungkin nggak jelas. Kakak mau ngasih saran apa sih buat orang itu, dan mungkin juga buat teman-teman ya yang dengerin, ada yang merasa galau-galau, bimbang gitu. Saran dari awal apa yang harus kita lakukan sampai ya bisa punya hidup yang lebih tertata. Aku tuh lebih menyarankan gini ya, kita kan untuk bisa merubah orang supaya jadi lebih produktif, atau mungkin kesannya tadi Tiwi tanya orangnya tidak tertata dan sebagainya, kita kayak seolah-olah mengarahkan orang supaya lebih tertata, padahal belum tentu yang mereka lihat ke kita itu juga kita kelihatan tertata atau enggak, kan juga itu juga relatif. Tapi ya kita kembalikan lagi bahwa mungkin perlu banyak-banyak bersyukur lah ya. Bersyukur itu artinya kita ngelihatnya juga ke bawah, bukan cuma ke atas, bukan cuma look up, ngelihat contoh atau orang-orang yang hebat gitu, yang selalu menjadikan kita boro-boro terinspirasi, yang ada malah insecure gitu. Jadi kita coba kita lihat ke bawah, kita lihat ke lingkungan. Ada hal-hal yang mungkin orang lain itu pengen ada di posisi kita sebenarnya. Tapi kita udah dapatin itu semua. Kenapa kok kita masih galau? Kenapa kok kita masih nggak produktif? Artinya ya nggak memanfaatkan resource yang kita punya. Mungkin seperti itu. Jadi ya kalau aku sih mungkin kita banyak-banyak bersyukur dalam hal sekecil apapun lah. Mungkin gini, kita dikasih badan lengkap, itu kita udah bersyukur. Mungkin Tiwi kalau sering melihat ada postingan di Explore ya, postingan-postingan di Explore yang sering aku like itu, kebanyakan kan juga ada account-account yang aku ikutin itu kayak anak-anak yang kurang beruntung, penyandang disabilitas kayak gitu-gitu, aku ikutin gitu. Itu memang ya, selain memang aku mengapresiasi itu sebagai bentuk dari kebesaran Tuhan juga, tapi di situ juga aku tuh semakin bersyukur gitu loh. Kita dikasih badan yang lengkap aja itu sebenarnya udah bersyukur. Kita dikasih uh, mungkin mungkin cara berpikir dan lain sebagainya yang kita punya sekarang itu dibandingkan orang yang mungkin kita lihat di bawah kita, itu akan bikin kita lebih bersyukur lagi. Itu sih caranya ya. Mungkin kita sama-sama belajar lah semua, sampai aku pun juga sampai sekarang juga masih belajar gimana caranya begini, bagaimana bisa lebih begini, begini. Tapi ya itu namanya kan proses hidup itu belajar. Kalau di tahapanmu sekarang ya aku berusaha bersyukur supaya aku bisa menjalani itu. Kalau mungkin tapi kan juga tadi kan aku sempat cerita masalah bosan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita udah agak ada jenuhnya, itu kita udah jauh dari rasa syukur sebenarnya. Makanya aku balikin lagi, aku harus bersyukur supaya aku konsisten, aku tetap bisa menjalani itu tanpa rasa jenuh gitu. Gitu sih. Wah, siap Kak, mantap ya. Mungkin terakhir Kak ada closing statement buat teman-teman yang dengerin. Apa yang mau disampaikan? Aku cuma mau menyampaikan hal yang klise juga gitu. Tapi itu juga impactful buat aku. Be yourself and do the best. Udah, doa itu aja. Jadi jadilah dirimu, jadilah terbaik versimu gitu. Jadilah yang terbaik tapi versimu. Itu sih.
Karena kita diciptakan dengan keberagaman gitu. Nggak harus menjadi si A, si B, si C. Ciptakan dirimu gitu. Jadikan yang terbaik semua versi dirimu gitu. Gitu sih. Wow, keren banget Kak ya. Jadi kayaknya ngobrol sama Kak Menta tuh asik gitu ya. Banyak hal-hal baru yang didapatkan. Nanti deh kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Makasih banyak loh. Yap. Sukses, sehat, dan karirnya juga semoga semakin gemilang ya. Eksplornya semoga semakin luas dan semoga bisa ngasih influence yang ya semakin banyak juga. Gitu. Amin. Ya, thank you Kak Menta sekali lagi. Makasih TW. Ada platform untuk juga salah satunya untuk berbicara kan. Berbicara itu kita bukan lagi di wajah, tapi lebih kayak sharing session gitu. Kita saling berbagi kayak kita lagi ngapain, apa yang kita lakuin itu dasarnya apa gitu kan. Karena setiap apa yang kita kerjakan itu pasti ada alasannya, ada dasarnya dan ada tujuannya kan gitu. Iya, itu banget Kak ya. Siap Kak Menta, makasih banyak. Dan teman-teman itu dia Kasavela Talks kali ini. Semoga ada banyak hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Pastinya makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen. Dan nonton terus Kasavela Talks karena nanti aku bakal ngajakin teman-teman aku yang lain buat obrolan seru dan bermanfaat. So, see you guys and bye-bye. Selamat malam.